Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Sini kami ingin menjelaskan tentang citra bunga, yang dimana sebelum selanjutnya saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Failudin, NIM 2322311719. Baik, di sini kami memiliki 3 sampel, yaitu sampel pertama itu bunga tapak dara, yang dimana jumlah datasetnya sekitaran 25 dataset. Dan kemudian sampel kedua itu bunga kertas, yang dimana memiliki 25 dataset. Dan sampel ketiga itu bunga mahkota duri, yang dimana memiliki 25 dataset. Baik, mungkin selanjutnya akan dipaparkan oleh Agista Arnita. Kepadanya saya persilakan. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Agista Arnita. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan selanjutnya, yaitu melakukan proses pre-processing. Ada 2, yaitu resize gambar dan konversi ke grayscale. Di sini ada bunga yang pertama, yaitu bunga tapak dara. Di sini kita sudah mengubah ukurannya, yaitu dari ukuran awal 400 x 400 menjadi 256 x 256. Di sini ada bunga yang kedua, yaitu bunga kertas. Di sini juga kita sudah mengubah ukurannya seperti yang pertama tadi. Dan yang bunga ketiga juga, yaitu bunga mahkota duri. Di sini kita sudah mengubah ukurannya. Lanjut, kita ke konversi ke grayscale atau mengubah warna asli menjadi hitam putih. Nah, di sini kita masuk ke konversi ke grayscale. Di sini ada bunga yang pertama, yaitu bunga tapak dara. Kita masuk dulu di sini. Mana sih? Ini. Nah, ini hasil dari konversi ke grayscale. Yang bunga kedua itu ini hasilnya bunga kertas. Sementara ini yang bunga ketiga, bunga mahkota duri. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya akan untuk perintah selanjutnya akan dijelaskan oleh Akmal. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhlasul Amal. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Oke, langsung saja. Setelah kita melakukan grayscale, selanjutnya kita akan menambahkan beberapa noise ke dalam citra. Yaitu di sini ada 2 noise. Yang pertama, Gaussian noise. Gaussian noise ini menambahkan gangguan berupa titik-titik acak yang menyebar. Yang kedua, salpeper. Salpepernya menambahkan titik hitam dan putih secara acak, dan keduanya ini dia terdapat 25 sampel. Baik, selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Amal. Baik, setelah kami menambahkan noise di setiap data sampai ketiga sampelnya,
Selanjutnya akan dijelaskan kepada Nur Hikmah. Kepada Nur Hikmah saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya atas nama Nur Hikmah. Di sini saya akan melanjutkan materi menambahkan noise. Di sini saya akan membawakan materi tentang filtering, di mana kita melakukan filtering pada gambar yang telah memiliki noise. Filtering ini memiliki 3 komponen. Yang pertama, main filter, mengambil rata-rata nilai piksel di sekitarnya. Terus Gaussian filter memberikan bobot lebih besar pada piksel di tengah. Terus median filter, dia itu mengambil nilai tengah dari piksel di sekitarnya. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih pada Nur Hikmah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hesti Safira. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya atas nama Hesti Safira. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan sebelumnya. Nah, dari gambar ini kita masuk pada edge detection. Nah, dari gambar ini kita dapat menyimpulkan bahwa noise menyebabkan kualitas edge detection itu menurun karena banyak tepi palsu yang terdeteksi. Kemudian ada namanya filtering, mampu mengurangi noise sebelum proses edge detection. Nah, dari gambar ini kita dapat menyimpulkan bahwa noise menyebabkan kualitas edge detection itu bisa menurun, dan untuk filternya itu mengurangi sebelum proses edge detection. Dan sebenarnya ada bagian Gaussian filter, di mana Gaussian filter ini memberikan hasil terbaik untuk Gaussian noise. Jadi mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Baik, di sini kami akan melanjutkan di bagian filtering Gaussian noise yang akan dipaparkan oleh Dina Putri. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Dina Putri. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya. Baik, di sini kita masuk di Gaussian noise. Di Gaussian noise ini terbagi menjadi 3 filter, yaitu 1 Gaussian filter, Main filter, dan median filter. Pada Gaussian filter kita menggunakan 4 metode. Metode pertama, Chani. Seperti ini tampilan dalam metode Chani. Selanjutnya metode Prewitt. Seperti ini tampilan metode Prewitt. Dan metode Robert. Seperti ini tampilan metode Robert ketika menggunakan metode Robert. Dan terakhir ketika menggunakan metode Sobel, seperti ini tampilannya. Selanjutnya kita masuk pada Main filter. Main filter terdapat juga 4 metode, yaitu metode Chani, tampilannya seperti ini, dan metode Prewitt, tampilannya seperti ini, dan metode Robert, tampilannya seperti ini. Terakhir metode Sobel, tampilannya seperti ini. Terakhir median filter. Pada median filter ini terdapat 4 metode juga. Pertama Chani, tampilannya seperti ini. Metode Prewitt, tampilannya seperti ini. Metode Robert, tampilannya seperti ini. Dan terakhir tampilan untuk metode Sobel seperti ini. Selanjutnya kita masuk pada self pepper noise. Di sini kita menggunakan 4 metode. Metode pertama itu Chani. Begini penampilan untuk menggunakan metode Chani. Terus menggunakan metode Prewitt, begini tampilannya. Selanjutnya metode Robert, seperti ini tampilannya. Dan terakhir metode Sobel, seperti ini tampilannya. Di sini kita masuk pada tampilan original. Di sini terdapat 4 metode. Pertama Chani, begini tampilannya.
Selanjutnya metode Prewitt, seperti ini tampilannya. Selanjutnya metode Robert, seperti ini tampilannya. Dan terakhir metode Sobel, seperti ini tampilannya. Dari 4 metode ini kami terapkan ke semua sampel. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dina Putri yang telah memaparkan beberapa tadi. Nur Izatul Fatina kepadanya saya persilakan. Kemudian kami akan lanjut di bagian evaluasi, di mana membandingkan ketiga sampel tersebut menggunakan EG desensi persenan atau subkelas bunga 1, kemudian EG kelas bunga 2, kemudian di bagiannya untuk lebih jelasnya mungkin akan dilanjutkan oleh Lanjut, di sini kita masuk di metode comparison, di mana terdapat 3 sampel. Yang pertama ada sampel original, di mana terdapat beberapa metode, ada Sobel, Prewitt, dan Roberts yang menghasilkan EG density. Baik, di sini terdapat 3 sampel. Sampel pertama ada original. Dia menggunakan metode Sobel, Prewitt, Robert yang menghasilkan edge detection tinggi dan konsisten. Lanjut, sampel kedua ada Gauss noise. Ini menggunakan metode Sobel, Prewitt, dan Roberts yang lebih tinggi atau 100% karena noise dianggap tepi Kenny. Yang ketiga ada sampel SP noise. Ini menggunakan metode Sobel, Prewitt, dan Roberts tinggi karena Kenny meningkat 21-24% noise yang tinggi. Di sampel ketiga dan keempat ada Gaussian median dan SP median. Di sini menggunakan filter median yang mereduksi noise sehingga Kenny tetap rendah dan Sobel, Prewitt kembali normal. Jadi kesimpulannya adalah Kenny adalah satu-satunya metode yang benar-benar memilih tepi, bukan sekedar mengukur perubahan piksel. Meski edge detection-nya kecil, itulah justru kelebihannya. Tepi yang terdeteksi lebih bermakna. Sobel, Prewitt, dan Roberts lebih cocok saat gambar sudah bersih, namun sangat mudah terdistorsi oleh noise. Intinya, grafik ini membandingkan seberapa banyak piksel yang terdeteksi sebagai tepi oleh masing-masing metode. 3 metode pertama, Sobel, Prewitt, dan Roberts, menghasilkan edge detection yang sangat tinggi di semua kondisi karena mereka mendeteksi semua perubahan intensitas termasuk noise. Kenny jauh lebih selektif karena punya tahap praproses internal sehingga angkanya kecil tapi kualitas tepinya lebih baik. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Di sini kemudian setelah pemaparan bagian-bagian filtering, noise, grayscale, dan lain-lainnya, di sini kami akan menjelaskan bagian program yang kami gunakan. Di sini kami menggunakan bahasa pemrograman Python. Untuk lebih lanjutnya mungkin akan dipaparkan oleh Naima. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan lanjut menjelaskan di bagian programnya. Nah, di sini ada bagian import as dan import CV2. Nah, di sini digunakan untuk membaca dan mengolah citra. Dan selanjutnya di sini ada import num as np. Di sini itu digunakan untuk perhitungan numerik. Dan pada import matplotlib
copy, plot, as. Nah, di sini digunakan untuk menampilkan dan menyimpan grafiknya. Selanjutnya pada import pandas, dan selanjutnya itu di sini digunakan untuk menyimpan hasil evaluasi dalam sebuah file. Lanjut pada konfigurasi. Konfigurasi ini di mana pada dataset bunga di situ pada dataset originalnya image setnya itu 256 dikali 256 dan diubah Gaussiannya itu menjadi 0,01 dan SP amount-nya itu 0,05. Selanjutnya pada filter types. Di sini ada menu mean filter, Gaussian filter, dan median filter. Selanjutnya pada edge method. Di sini ada menu Sobel, menu Prewitt, menu Robert, dan menu Kenny. Nah, selanjutnya saya akan mempersilahkan teman saya untuk melanjutkan program selanjutnya. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan di bagian membuat struktur folder di per subkelas. Di sini itu ada beberapa folder. Untuk folder kelasnya yang terdiri dari beberapa folder. Yang pertama pre-processing, noise Gaussian, noise cell paper. Terus ada filter Gaussian noise, filter HPS, filter cell paper, terus edge detection original, ada edge detection Gaussian, ada edge detection cell paper, dan ada detection filter Gaussian noise. Ada filter HPS dan edge detection filter, filter edge method. Itu yang saya bacakan tadi akan muncul di hasil input data yang akan kita tampilkan. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Hikmat. Baik, di sini kita akan masuk di subkelas. Di mana subkelas ini menentukan kelas-kelas yang akan kita terima. Di sini sebelum dimasuk di load class, dia akan melakukan scan dataset, mulai dari dataset bunga, dari bunga originalnya untuk subfolder subkelas, kembalikan di nama kelas, GMG, nama file. Kemudian di bagian sini kita akan menginput nama sampel. Misalnya contoh di sini ada sampel bunga 1, bunga 2, bunga 3. Kemudian dari sampel ini, dari setiap sampel ini memiliki data 25 dataset. Jadi total data yang kita input adalah 75 dataset. Kemudian jadi di dalam for class in subders ini dia membaca data yang kita input sebelumnya. Kemudian di bagian pre-processing, ini dia mengubah gambar data original dari data sebelumnya, dari 75 dataset tadi. Dia ubah menjadi hitam putih. Kemudian setelah di bagian pre-processing ini, dia masuk di bagian noise. Dari data sebelumnya di bagian processing ada noise, ada program noise, yaitu di mana program ini mengubah data hitam putih tadi atau gambar abu-abu tadi menambahkan beberapa noise. Kemudian di bagian filtering, setelah kita filtering, di sini kita menggunakan tiga main filtering, Gaussian filtering, dan median filtering.
Kemudian di bagian edge detection, edge detection ini mendeteksi setiap filter yang kita gunakan. Kemudian di bagian evaluasi, ini memunculkan diagram perbandingan antara sampel 1, sampel 2, sampel 3. Nah, kemudian di bagian plus perbandingan per gambar. Nah, di bagian per gambar ini membandingkan setiap gambar dari sampel 1 dan sampel 2 dan sampel 3. Nah, misalnya dari sini baris 0 original plus get original. Di sini menggunakan kemudian proses satu subkelas. Di bagian proses satu kelas subkelas ini grade scale, kemudian di baris ke1 kemudian noise plus edge, kemudian di baris 2 cell dan Piper plus edge, kemudian di baris 3 sampai 5 filter and Gaussian noise, kemudian di baris 6 sampai 8 filtering salt and pepper, kemudian ya selanjutnya di plot evaluasi global. Di bagian evaluasi global ini dia membandingkan keseluruhan dari uji cobanya dari tampilan original, kemudian diubah dari kemudian kita gunakan Gaussian noise, kemudian SP noise, kemudian Gaussian noise, kemudian Mean, kemudian Gaussian noise, tambah lagi Gaussian noise, kemudian ditambah lagi median, SP plus Mean, SP plus Gaussian, SP dan median, kemudian nah di main ini, di bagian tampilan main ini dia akan membaca setiap folder atau dataset yang ada. Mungkin itu saja dari kami, kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Behind the scene. Lanjut 3. Baik, selanjutnya Saya akan melanjutkan. Saya ulang ya. Baik, saya atas nama Hesti Safira. saya sebagai apa?